akan absen dulu ya. Vanessa, Cita, Adara, Padit, Rafki, Gipari, Redi, Nova, Nuradi Sadar, Andi Marsha, Ajal, Sawal, Malaysia. Oke, kita lanjut dengan materi yang akan kita pelajari, tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Ya, baca doa dulu, akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Yang pertama adalah pengertian daripada senam lantai. Nah, sebelum kita masuk itu kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan senam lantai. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa senam lantai adalah sebuah bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti pada gambar ada di situ gambarnya. Nah, disitulah kita akan melihat nanti apa sih yang dilakukan di dalam senam lantai roll depan. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Saya akan minta
dari salah satu kelompok untuk membacakan tujuan daripada pembelajaran tentang senam lantai. Ya, saya minta dari kelompok satu dulu. Ya, tujuan pembelajaran yang ada di papan tulis apa sih? Ya, dibacakan di situ. Berdiri. Ya. Menyimak informasi dan keterangan materi tentang berbagai macam aktivitas dalam ruang depan awalan jongkok melalui media internet. Nah, jadi menyimak informasi dan peragaan materi tentang apa tadi? Tentang berbagai latihan aktivitas senam lantai roll depan awalan jongkok melalui media pembelajaran. Jadi kita harus melakukan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari, ya. Sesuai apa yang kita pelajari, disitulah kita menyimak bahwa orang depan itu seperti ini, ya. Nah, kita mulai dari gerakan awalnya bagaimana, kemudian startnya bagaimana. Nah, itulah yang akan kita lakukan dalam senam lantai roda depan. Nah, kemudian yang kedua, kelompok 3. Coba berdiri bacakan. Yang kedua, Dijelaskan cara melakukan gerakan roda depan awalan berdiri dengan dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri dan kerjasama sesuai petunjuk SKPD. nah, berarti setelah kita melakukan gerakan-gerakan roll depan itu yang kita sudah lihat dari tujuan di atas, ya. Nah, kita harus bisa menjelaskan bagaimana sih kita melakukan roll depan itu. Jangan asal, artinya asal kita melakukan tetapi tidak tahu konsekuensinya bagaimana nanti kalau saya melakukan itu. Nah, setelah kita melakukan itu, baru kita bisa menjelaskan. Jadi misalnya saya suruh nanti misalnya untuk melakukan roll depan, jangan hanya roll saja, tetapi harus memperhatikan apa tingkat-tingkat kesulitannya di dalam dan apa yang paling enak dilakukan pada roll depan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, langsung aja baca di papan. Nah, kelompok 4. Mempraktikkan gerakan roll depan awalan jongkok dengan awalan berdiri sesuai dengan video Pasifik. Gerakan roll depan dengan dilandasi nilai disiplin dan percaya diri. Yaitu percaya. Nah, oke. Jadi seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya apa-apa yang harus kita lakukan di dalam senam lantai. Awalnya, ya, sikap awalnya itu adalah pandangan lurus ke depan, kemudian posisi badan tegak dan posisi kaki dibuka selebar bahu seperti ini. Biasakan kalau kita olahraga di luar sering dikatakan kalau kaki itu, perhatikan letak kaki. Ya, letakkan kedua tangan di atas matras, dagu ditempelkan di mana? Di dada, dagu ditempelkan di dada. Nah, kemudian pandangan mata ke arah belakang. Jadi kita melakukan itu seperti melihat ke belakang, padahal tidak ada. Hanya ini yang harus kita rasakan. Makanya sering saya bilang jangan sampai pada saat kamu roll itu ini dilepas kembali, padahal sudah dikasih tahu ditempelkan di dada. Ya. Kemudian gerakan ketiganya, ya, perkenaan pada saat melakukan roll belakang, yaitu leher bagian belakang. Jadi yang kena itu ini, bukan ubun-ubun, ya, tetapi yang kena daripada matras yaitu punggung atau biasa dilakukan kadang-kadang dia melakukan roll depan, ubun-ubunnya yang ditanam, padahal itu salah, ya, itu salah, tidak seperti itu. Nah, kemudian gerakan keempatnya, ya, yaitu bagian itu perkenaan selanjutnya bagian punggung dan posisi kaki ke arah depan. Jadi kaki itu posisinya, kaki itu
Saya kira tidak terlalu sulit karena sudah sering kamu lakukan. Nah, hanya saja teknik dasarnya pada saat di depan matras itu tidak dilakukan dengan benar. Nah, kemudian yang kelima, sikap jongkok. Nah, ini sikap jongkok ini karena di dalam langkah-langkah yang harus kita lakukan itu ada dua startnya, start berdiri dengan start jongkok. Nah, gerakan sikap jongkok, kedua tangan diluruskan ke depan, ya. Kemudian gerakan kanannya kembali ke sikap awal. Maksudnya pada saat kita berguling itu seperti orang jongkok. Makanya sering dikatakan bahwa pada saat kita berguling itu tangan itu memegang lutut supaya posisinya seperti orang jongkok. Nah, itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini roll depan. Ya, perhatikan roll depan. Yang pertama adalah start apa yang pertama? Kira-kira start apa itu? Start jongkok. Kemudian yang kedua itu start berdiri. Ya, nah begitulah posisinya nanti pada saat kamu melakukan start berdiri. Ya, nah coba kita perhatikan salah satu video pembelajaran. Ya, di sini ada poin yang yang pertama itu pemanasannya. jika sudah merasa cukup, kita masuk ke tahap latihannya. Kita pertama lakukan sikap hormat. Sikap hormat. Tahap kedua ambil sikap awalan. Kali ini contoh untuk awalan sosial. Letakkan tangan dalam di atas. Jangan keluar, jangan terlalu sempit, dan jangan di samping badan. Letakkan di depan lutut kurang lebih 40 sampai 50 cm dari telapak kaki dan dibuka sebesar bahu. Kedua tangan harus keluar pada kalian ya. Tahap ketiga, tempelkan dagu ke dada kalian. Ini bertujuan agar dada kalian aman dan bentuk tubuh bisa menyesuaikan. Kemudian angkat tangan, tekuk sedikit siku kalian dan gerakan tekuk ke matras. Ingat, bukan berbunyi ya. Tahap keempat yaitu menggunakan badan ke depan. Gunakan kaki dan tangan kalian untuk mendorong tubuh ke depan sehingga akan kekuatan untuk berdiri ke depan sampai posisi jongkok kembali. Usahakan tetap seimbang. Dan terakhir melakukan sikap hormat lagi. Perhatikan dan cermati baik-baik setiap tahapannya. Pada saat melakukan guling, lutut harus ditekuk dan tangan memegang kaki seperti itu agar tubuh kalian dalam keadaan bulat sehingga tidak untuk berguling. Dan beginilah gerakan jika dilihat dari depan. Nah, sekarang kita bahas ke depan dari awalan berdiri. Untuk teknisnya sama dengan awalan jongkok, hanya awalannya saja yang berbeda. Berdiri boleh di belakang matras dan juga boleh di atas matras. Kemudian urutan tahapannya sama persis dengan yang sudah kita pelajari tadi. Tekuk siku dan lutut kalian sebelum berdiri ke depan. Dan beginilah gerakan jika dilihat dari depan. Oke. Sesi apa namanya? Penilaian yang sudah kita lihat ya. Yang pertama adalah penilaian aktif, motivasi, kemudian penilaian kognitif atau apa ini pengetahuannya melalui diskusi ya. Nah, penilaian psikomotornya, keterampilannya itu nanti akan kita lihat di lapangan. Nah, itu. Jadi
kita akan masuk di ruang diskusi. Silakan kompromi dari beberapa kelompok, dari setiap kelompok. Jadi lihat apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita diskusikan di dalam LKPD-nya, ya. Nah, diperhatikan dengan baik, ya. Aduh, tegang semua ini. Kenapa tegang semua? Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Oke, nah setelah melihat beberapa materi dengan video pembelajarannya, kira-kira setelah mendengar atau penjelasan Bapak juga, kira-kira apa yang belum dipahami tentang senam lantai roda depan? Kira-kira, ya? Kami dari kelompok 1 mau tanya apa pengertian dari roda depan. Nah, pengertian daripada roda depan. Kira-kira ada yang mengingat tadi sempat saya singgung? Ada? Kami dari kelompok Oh, ada. menurut kelompok kami bahwa roda depan itu artinya salah satu bentuk latihan visi yang disusun secara sistematis dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu salah satu bentuk latihan fisik. Nah, latihan fisik untuk mencapai suatu yang tertentu. Nah, itu. Jadi itu pengertiannya. Nah, kelompok 1 terima. Oke. Kemudian selanjutnya apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita praktek tentang roda depan itu? Ya, apa itu? Posisi Dari kelompok mana ini? kelompok 1. Kelompok 1. Kira-kira apa? Posisi tangan yang masih kurang tepat, kadang-kadang masih belum bisa membedakan stand jongkok dengan stand berdiri. Pendaratan yang masih kurang sempurna. Nah, berarti sudah disadari bahwa pada saat kita praktek itu kadang-kadang yang sering mengalami kesalahan itu atau sering terjadi saat melakukan kesalahan itu terutama pada posisi tangan. Ya, posisi tangan kadang-kadang dilebarkan seperti ini padahal itu tidak seperti itu. Nah, seperti contohnya tadi kan, video pembelajarannya tadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ya, melakukan startnya. Kadang-kadang belum bisa membedakan start jongkok dengan start berdiri asal berguling. Nah, itu yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, kemudian juga yang keduanya adalah pendaratan yang masih kurang sempurna. Kadang-kadang kita balik terus tidak berdiri. Nah, sama seperti tadi kan, makanya sering disuruh pada saat latihan itu memegang lutut pada saat setelah berguling. Nah, itu jadi kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga siapa? Kelompok mana ini? Dari kelompok 4. Kelompok 4. Tidak gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada, kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung. Saat punggung menyentuh matras, kedua tangan merangkul lutut sambil berputar ke depan hingga pinggul menyentuh matras. Nah, jelas sekali ya. Jelas sekali tadi yang seperti di dalam video pembelajarannya tadi sama seperti itu. Pada saat kita selesai berguling, kedua tangan itu merangkul pada lutut supaya posisinya itu seperti orang jongkok. Nah, setelah itu baru berdiri dengan sikap tegak, kemudian tangan diangkat ke atas. Nah, itu ya, diperhatikan baik. Nanti alat-alat yang akan kita gunakan di sini ada beberapa macam alat. Yang pertama yaitu lapangan. Jelasnya pasti kita pakai lapangan. Nah, ya. Kemudian yang kedua supritan. Ini nanti akan dipakai di luar. Jadi kodenya nanti di luar itu mendengarkan ini. Pada saat baris, kemudian pada saat posisi baris berubah, pada saat melakukan gerakan-gerakan pemanasan atau gerakan awal
itu akan ada. Kemudian yang di atasnya sudah ada matras, ya kan? Matras, kemudian ada stopwatch, ya. Ini ada stopwatch untuk apa ini? Untuk menghitung waktunya. Nah, kemudian yang terakhir adalah buku penjas olahraga, orkes atau yang ya sama saja yang kita pegang sekarang itu termasuk di dalam pembelajaran. Nah, itu. Ada yang ngantuk? Tidak ada. Betul? Wah, jangan ada yang ngantuk lagi nih. Ya, coba semangat dulu, biar lebih semangat lagi. Bagaimana tetap semangat? Yes. Nah, coba lagi, sekali lagi. Tetap semangat untuk kelasnya pipi, tetap semangat. Oke, sekarang kita akan keluar untuk praktek apa? Apa yang kita sudah pelajari? Oke, sekarang keluar. Kita harus melakukan pemanasan dulu. Dan saya minta salah satu kelompok yang bisa maju untuk memimpin pemanasan. Coba, siapa? Oke, siapkan dulu. Sebelum kita praktek, marilah kita pemanasan dulu. Pemanasan dimulai. Ayo, pemanasan dimulai. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,
Yang pertama adalah start apa? Jongkok. Oke. Start jongkok. Oke, mulai. Nah, lanjut. Nah, itu tangannya. Ya. Oke. Kepalanya di sana. Ya, kepalanya ke kanan. Terus. Ya. Oh, masih ada yang kesalahan seperti tadi kan? Nah, makanya tadi perhatikan. Lanjut langsung. Nah, nanti pegang. Oke, lanjut dengan ber. Jangan makin tidur, ulang tidur. Oke,
berdiri dan selesai kita melakukan prakteknya dan kita akan kembali. Kita akan melakukan gerakan pendinginan. Ya, yang pertama coba semuanya tangan dikaitkan, berdiri, hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke, sekarang tangan hitung. Oke, 3 kali, 4 kali, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. putar panjang. Ya, play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sekarang diputar. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beberapa macam gerakan dalam senam lantai roll depan. Ya. Kira-kira ada yang merasa sakit tidak? Ada yang merasa sakit? Tidak ada, walaupun ya seperti tadi masih ada yang masih kurang sempurna, terutama dalam start. Ya, dalam startnya masih ada yang kurang sempurna. Tapi kedepannya nanti akan lebih bagus lagi. Ya. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu nanti di gerakan roll belakang itu untuk selanjutnya. Tapi yang sekarang kira-kira mana yang lebih enak tadi yang saya bilang. Setelah melakukan tadi kan hanya melihat teks, ya. Nah, kira-kira gerakan mana yang paling enak kamu lakukan? Coba dari kelompok 4. Kira-kira gerakan mana? Nah, sekarang saya akan bertanya lagi. Kesulitan apa yang kamu alami saat melakukan gerakan roll depan? Tadi sudah ada yang dijelaskan seperti itu, tetapi masih ada lagi kesulitannya. Kira-kira dari kelompok mana yang bisa menjawab? Dari kelompok 1, berarti kelompok 1, ya. Kesulitan yang kami alami dalam senam lantai roll depan adalah pada saat start dengan mendarat. Kami masih belum bisa mendarat dengan sempurna. Nah, itu. Jadi kesulitannya itu, ya, kesulitannya yaitu pada saat start yang seperti saya jelaskan tadi bahwa kadang-kadang kita itu masih belum bisa membedakan start jongkok dengan start berdiri. Ya, jadi kadang-kadang kita melakukannya disuruh start jongkok malah berdiri sampai di depan matras. Nah, itu yang paling sering terjadi. Nah, kemudian itu ya, jadi kesulitannya seperti itu ya. Kadang-kadang sampai di depan matras disuruh melakukan start jongkok malah melakukan start berdiri. Nah, kemudian kesulitan yang kedua apa? Kami Pak dari kelompok 2 saat start awal posisi tangan kadang-kadang belum sempurna. Nah, betul tadi kan. Jadi saat start awal posisi tangan itu kadang-kadang belum sempurna. Tangannya lari ke samping, padahal yang seharusnya lari ke depan. Dibuka lebar-lebar ke samping, padahal itu salah. Ya. Nah, jadi seharusnya tangan itu lurus ke depan, lalu melakukan dengan gerakan berikutnya yaitu menunduk paha, menempelkan dagu di dada. Nah, kemudian jadi saat
terakhir kira-kira apa kesulitannya? Kelompok 3 apa itu? Masih ragu-ragu. Kenapa tadi saya bilang jangan sampai melakukan gerakan ini kalau ragu-ragu. Kenapa? Resikonya besar. Itu bisa berdampak cedera pada leher. Makanya saya bilang, sering saya katakan pada saat pembelajarannya kita pelajari itu jangan ragu-ragu. Kemudian jangan sampai ada yang ketawa melakukan itu. Karena kapan kamu ketawa, lidah keluar dari mulut kamu pada saat ketawa, sedangkan ini ditempelkan di dada dagu, itu bisa putus kena gigi. Nah, itu ya. Jadi berarti kita sudah selesai sekarang.